Shalom anak-anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 5 tentang cuaca dan masih pada subtema yang keempat tentang cuaca, musim, dan iklim. Dan hari ini kita akan belajar pada pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Nah, hari ini adalah materi terakhir kita untuk pembelajaran di tema 5. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar akibat terjadinya iklim musim di Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar dampak iklim tropis di Indonesia. Nah, ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Nah, sekarang Miss Rani minta sama-sama perhatikan halaman 154. Adanya iklim tropis di Indonesia memberikan dampak bagi wilayah Indonesia yang strategis. Adapun dampak positif dan negatif dari iklim tropis. Yang pertama, dampak positif. Terjadinya iklim tropis pada wilayah Indonesia memberikan dampak positif yang diantaranya adalah kegiatan ekonomi yang terus berjalan sepanjang tahun. Hal ini tidak dapat dijalankan oleh negara-negara yang memiliki 4 musim, yaitu ketika musim dingin dan terjadinya badai salju, maka kegiatan ekonomi di negara tersebut tidak berjalan seperti di Indonesia. Tidak hanya dalam sektor ekonomi saja, akan tetapi pada sektor perkebunan, pertanian, dan juga peternakan yang setiap tahunnya mendapatkan pencahayaan sinar matahari dan air hujan yang cukup untuk membantu mereka. Di Indonesia curah hujannya cukup tinggi. Manfaat curah hujan yang tinggi bagi kehidupan manusia antara lain dapat dijadikan sebagai sumber air cadangan, dapat diolah menjadi air bersih, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Suhu yang ada di wilayah Indonesia juga beragam. Tetapi rata-rata di wilayahnya berkisar 27 derajat Celcius. Karena dipengaruhi letak geografis dan letak astronomis inilah yang menjadikan negara Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang beragam. Pergantian musim ini juga memberikan pengaruh besar terhadap produksi buah-buahan di Indonesia yang sangat beragam. Nah, itulah dampak positif dari iklim tropis di Indonesia. Yang kedua adalah dampak negatif. Nah, anak-anak hebat, selain memiliki manfaat yang cukup besar, adanya iklim tropis ini juga memiliki dampak yang negatif. Contoh dampak negatif adalah terjadinya banjir dan angin topan yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah. Terjadinya kekeringan ketika musim kemarau panjang, terjadinya kebakaran hutan ketika musim kemarau, dan terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim pada bulan tertentu. Melihat adanya dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu dilakukan tahapan untuk penanggulangannya seperti membuat bendungan yang kokoh agar tidak terjadi banjir. Nah, ketika hujan turun, sebisa mungkin airnya dimanfaatkan untuk diolah agar tidak terjadi kekeringan. Perlu juga adanya patroli di titik api hutan yang sering mengalami kebakaran dan lain sebagainya. Hal ini tentunya tidak dapat terwujud begitu saja tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Nah, anak-anak hebat, itulah dampak negatif dari iklim tropis di Indonesia. Oke anak-anak hebat, sekarang Miss Rani minta kalian perhatikan di halaman 160 sampai 161. Di sini ada teks percakapan. Nanti kalian baca teks percakapan yang ada, lalu kalian menjawab soal yang ada di nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Sekali lagi ya, kalian membaca teks percakapan yang ada di halaman 160 sampai halaman 161. Lalu ketika selesai membaca teks percakapan yang ada, kalian menjawab soal yang ada di nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Soal nomor 3 dan nomor 4 ada di halaman 162. Nah, itu tugas yang pertama ya. Nah, yang berikut Miss Rani minta kalian perhatikan halaman 164.
Halaman 164 sudah dapat? Iya, di sini ada 4 gambar ya. Nah, sebelumnya Miss Rani mau jelaskan sedikit. Nah, di Indonesia terdapat beragam macam suku, beragam macam budaya, bahasa, agama. Nah, untuk mempertahankan kesatuan dari keberagaman yang ada, kita harus hidup rukun, kita harus saling menghargai, saling menyayangi, harus tolong menolong ya. Nah, di sini tugas kalian yang kedua adalah setelah kalian memperhatikan gambar yang ada, kalian menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Jadi yang pertama kalian menjawab sesuai dengan gambar yang kalian lihat ya. Yang kedua, kalian pilih gambar manakah yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Jadi dari 4 gambar yang ada, kalian pilih gambar manakah yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, kalian memilih dari gambar yang kalian pilih yang menunjukkan sikap bersatu, lalu kalian jelaskan manfaat dari sikap bersatu yang ditujukan dalam gambar yang sudah kalian pilih. Nah, oke anak-anak, itulah materi untuk tematik kita hari ini. Miss Rani terus ingatkan untuk semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.